Pemirsa, Kejaksaan Agung akhirnya menangkap dan resmi menahan bos Sriwijaya Air Henry Lee sebagai tersangka kasus korupsi komoditas timah. Penahanan Henry berlangsung selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee ditangkap tim Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry dikawal ketat dan langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selama ini, Henry Lee mangkir setiap kali Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan. Henry berdalih, ia berada di Singapura untuk berobat. Pasca penangkapan, Henry Lee akan diperiksa dan ditahan selama 20 hari terhitung Senin 18 November. Ia ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Siri Intelijen dan juga perwakilan atase Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam. Kita lakukan penangkapan di bandara. Henry Lee adalah salah satu dari 23 tersangka yang dijerat oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi IUPT Timah Tbk periode 2015-2022. Namun dalam kasus ini, Henry dijerat atas perannya sebagai pemilik manfaat dari PT Tinindo Internusa. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Jessica dan kuasa hukum keluar dari ruang sidang karena JPU menghadirkan saksi ahli forensik. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida pada Senin siang. Sidang berlangsung tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya karena pihak Jessica memilih untuk keluar dari ruang sidang karena tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walkout, namun sidang tetap digelar dengan menghadirkan 2 orang ahli digital forensik dari jaksa penuntut umum, yakni Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Usai memberikan keterangan di persidangan, ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan jika bukti baru atau novum yang dibawa Jessica berupa rekaman CCTV Channel 9 di Cafe Oliver sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya pada Agustus 2016 lalu. Saat itu diketahui ada beberapa fokus, salah satunya yakni ketika Jessica datang ke meja, kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam serta reaksi Jessica saat melihat korban kolaps setelah minum kopi. Sudah pernah ditampilkan di persidangan Agustus 2016, karena di persidangan itu kita menampilkan 8 channel CCTV. Jadi salah satunya dari channel 9 yang menunjukkan bahwasannya itu dari belakang. Jadi dari belakang meja. Jadi semuanya sudah pernah ditampilkan. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Olivier yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke petugas Satres Narkoba Polresta Sidoarjo, Jawa Timur yang memusnahkan sebanyak 30 kg sabu senilai 30 miliar rupiah. Sabu tersebut rencananya akan dijual ke sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur. Tiga 30 kg sabu merupakan hasil ungkap kasus peredaran sabu dengan tersangka berinisial MI alias IEK 44 tahun, warga Pabean Cantikan, Surabaya, yang tertangkap di kawasan eksit tol Sidoarjo. Sebelum dimusnahkan, tersangka yang dihadirkan di lokasi pemusnahan ini menandatangani surat pemusnahan bersama petugas dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dengan alat pembakar insenerator milik BNN Jawa Timur, 30 kg sabu yang dikemas dalam beberapa kemasan. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan, dengan ungkap kasus peredaran 30 kg sabu ini bisa menyelamatkan 150.000 jiwa dari bahaya narkoba. Merupakan
bentuk dari kami terus memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan kami tidak segan-segan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya dihadiri tersangka dalam pemusnahan 30